Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini Selasa 6 September 2022 dengan judul Layanilah Tuhan dengan rela hati. Ayat inti terdapat di dalam 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9. Kenalah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kembali saya memberikan 3 poin untuk kita renungkan bersama-sama. Poin yang pertama, melalui kemauanlah dosa dapat menahan kendalinya atas kita. Mari kita baca kutipannya. Untuk mencapai cita-cita yang tinggi ini, hal-hal yang membuat jiwa tersandung harus dikorbankan. Melalui kemauanlah dosa dapat menahan kendalinya atas kita. Penyerahan kemauan digambarkan sebagai mencongkel mata atau memotong tangan. Selanjutnya dikatakan, hanya melalui penyerahan kehendak kita kepada Allah, baginya mungkin untuk memberikan kehidupan kepada kita. Hanya oleh menerima kerinduannya melalui penyerahan diri, kata Yesus, dosa-dosa tersembunyi yang telah aku tunjukkan ini dapat dikalahkan. Jika engkau bergantung pada diri, tidak mau menyerahkan kehendakmu kepada Allah, engkau sedang memilih kematian. Saudara sekalian, sangat jelas di sana bahwa apakah niat kita, apakah kemauan kita benar-benar diselaraskan dengan Allah, diserahkan kepada Allah, karena memang masalah dosa ini sungguh sangat luar biasa. Tidak bisa dikendalikan oleh kuasa kita. Itu hanya bisa dikuasai atau dikendalikan atau dihapuskan melalui kuasa Allah. Itu sebabnya kita benar-benar harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan itu tergantung daripada niat kita. Kalau kita mau berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menghapuskan segala dosa-dosa itu. Tergantung niat kita. Yang kedua, keinginan adalah sumber dari semua tindakan. Engkau perlu minum setiap hari dari sumber kebenaran, agar engkau dapat memahami rahasia kesenangan dan sukacita di dalam Tuhan. Tetapi engkau harus ingat bahwa keinginanmu adalah sumber dari semua tindakanmu. Tidak ada hal seperti mengikuti Kristus kecuali engkau memutuskan untuk menaati Tuhan. Saudara sekalian, bahwa awal dari segala tindakan itu ditentukan oleh apa yang menjadi niat kita, apa yang menjadi keinginan kita. Demikian juga di dalam hal dosa. Dosa ini adalah akibat dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan. Sehingga muncul sebuah tindakan. Hati-hati dengan keinginan, hati-hati dengan niat. Nah, karena dengan demikian itu akan berimbas kepada tindakan-tindakan yang berujung pada hal-hal negatif. Perbaharui akan tindakan kita, perbaharui akan niat kita, karena di sanalah sumber dari tindakan itu. Ya, niat itu sumber dari tindakan itu. Kalau sudah muncul dalam hati kita, pemikiran kita, niat-niat yang tidak baik, apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang tidak baik. Poin yang ketiga, kehidupan yang berguna adalah jika keinginan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Testimoni jilid 5 halaman 515 dikatakan, bukan perasaanmu yang membuat engkau menjadi anak Tuhan, tetapi melakukan kehendak Tuhan. Kehidupan yang berguna ada di hadapanmu jika keinginanmu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara sekalian, sekali lagi ditekankan di sana bahwa kita harus menyelaraskan pikiran kita, motif kita, niat kita, kemauan kita dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kalau ini terjadi, kutipan ini menegaskan bahwa kita akan berguna, kita akan diberkati
kita akan berbuah, saudara. Jadi sekali lagi bahwa apa yang menjadi tuntutan Tuhan adalah keselarasan hidup, keselarasan niat, motif dari hidup kita, dari diri kita kepada apa yang akan kita lakukan. 3 poin utama kita hari ini adalah melalui kemauanlah dosa dapat menahan kendalinya atas kita. Jadi kontrol kemauan itu. Ya, kita harus kuasai akan kemauan itu. Yang kedua, keinginan adalah sumber dari semua tindakan. Tindakan-tindakan kita berawal dari apa yang menjadi keinginan kita. Apa yang sudah kita pikir-pikirkan. Dan yang ketiga, kehidupan yang berguna adalah jika keinginan kita sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Saudara sekalian, biarlah ini menjadi berkat bagi kita. Dan sekali lagi, kita harus memperbaiki, kemudian kita harus mengelola apa yang menjadi rencana kita, niat kita, motivasi kita. Biarlah Tuhan menolong kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Baik, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu untuk masing-masing kami, sehingga kami diperbarui dari setiap motivasi hati kami, keinginan kami, agar kiranya tindakan kami selaras dengan rencana Tuhan. Ampunilah pelanggaran dosa kami, mohon berkat untuk seluruh kami yang menyaksikan video ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.